Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimi. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah sepindah, monggo kita sedaya tansah ningkataken ras iman, ras syukur sarta takwa dumateng Allah Ta'ala kelawan nindakaken dawuh-dawuhipun Allah Ta'ala lan nabi yasanipun Allah Ta'ala. Ugi pentingipun kita sedaya beristiqomah ngajeki mempertahankan amal-amal ingkang sampun kita lampahi ngantos wonten ing akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan ampun to kita sedaya sedo kajawi wonten dalam keadaan Islam, wonten dalam keadaan iman, wonten dalam keadaan takwa dumateng Allah. Awit napa awit akhir hayat minangka penentu. Penentu nasib sami wonten ing alam candhaipun kados ingkang dipun jelasaken Nabi, innamal a'malu bi khawatimi. Sak temene amal-amal kuwi mau gumantung marang akhire, marang tutupanipun. Menawi kita sedaya saged menutup gesang kanthi iman Islam, insyaallah kita badhe namai husnul khotimah ingkang dados penyebab kita menika berhak mlebet wonten ing swarganipun Allah Ta'ala. Wangsalipun menawi kita menika mengakhiri gesang kanthi kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan utawi sanesipun pranto badhe namai suul khotimah ingkang saged ndadosaken penyebab lebet wonten ing neraka. Monggo pentingipun kita sedaya ugi ndedonga nyuwun dumateng Allah supados kita sedaya termasuk keluarga kita dipun paringi husnul khotimah lan wonten ing puncak-puncak amal kesaenan. Amin. Sakajengipun monggo kalajengaken pengaosan kita sami wonten ing dalem punika terakhir ngantos surat Rum surat angka 13 ayat 26. Sakmenika kita lajengkan ayat
angka 27. Wonten ing ayat 27 Allah ngendikaken walaqad arsalna min qablika rusulan, dan sungguh-sungguh wahai Muhammad, arsalna kami Allah telah mengutus min qablika dari sebelum kamu Muhammad, Rasulan beberapa banyak rasul, Rasul Nuh, Ibrahim, Hud, Soleh dan sebagainya, ila qaumihim kepada kaum mereka. Nabi Hud kepada orang Ad, Nabi kepada orang Samud dan lain sebagainya. Faja'uhum, maka mereka para rasul mendatangi walaqad, dan sungguh-sungguh arsalna kami Allah telah mengutus min qablika dari sebelum kamu wahai Muhammad, rusulan rasul-rasul, ila qaumihim kepada kaum-kaum mereka. Rasul Hud kepada kaum Ad, Rasul Saleh kepada kaum Samud dan lain sebagainya. Faja'uhum, maka mereka para rasul mendatangi mereka para umat, bil bayinati dengan bayinah, dengan keterangan baik yang berupa mukjizat atau berupa kitab suci atau yang lainnya. Bantakomna, maka kami binasakan minal ladina ajramu, dari kalangan orang-orang yang idrom, yang berdosa, bermakna orang yang kafir, yang menentang, yang maksiat. Wa kana haqqon alaina nasrul mu'min, dan adalah hak, adalah benar atas kami Allah untuk menolong kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah, salah setunggalipun hiburan ingkang biasanipun dipun ginakaken Allah dumateng Nabi Muhammad inggih menika menjelaskan kisah-kisah pada nabi yang sebelumnya. Yen sira Muhammad ngadepi umat sing nentang Rasul jenengan ya padha-padha ditentang oleh kaum. Lamun Muhammad mungkin merasa sedih dengan berbagai macam tingkah laku, mereka juga begitu. Nggih, tinggal mau bahasa menika monggo sami mengatakan bahwa yang terjadi penyimpangan itu tidak cuma pada umat Muhammad atau pada zaman sekarang, zaman jenengan nggih enten. Contohnya Pak Nono. Saat mangke tiyang sing sombong enten mboten. Ada mangke zaman dhewe enten mboten nggih kathah. Nggih. Sing dadi nyuwun ngapunten ahli maksiat dem-deman. Saat mangke kathah ndek nggih kathah. Memang itulah namanya ujian hidup. Jeng Allah Ta'ala menjelaskan bahwa rasul-rasul yang dulu itu datang kepada kaumnya juga membawa bayina. Nabi Musa membawa tongkat, ya tongkatnya bisa berubah jadi ular atau naga, tangannya bercahaya, membawa kitab suci Taurat. Itu juga banyak yang mendustakan, bahkan termasuk dari kalangan umatnya sendiri, yaitu orang-orang Bani Israil. Awalnya ketika Musa diangkat jadi Rasulullah, masalah utama adalah menghadapi Fir'aun. Bagian rampung kira-kira masalahnya rampung dan memain. Malah tambah tambah rumit mergone
sing dihadapi niku adalah umatnya sendiri dari jenis yaitu orang-orang Bani Israil. Sing nek dikandhane akeh mbengkalengi, akeh nentang, bahkan menuduh Nabi Musa dengan tuduhan yang tidak senonoh. Menuduh Nabi Musa yang ngapunten kagungane ndakare gedhe Bapak. Ndak sampai begitu rejinya. Bahkan nanti nabi-nabi setelah Nabi Musa juga banyak yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Sehingga saking menika monggo memang hidup ini adalah perjuangan. Nek wong iman niku tentunya minangka perjuangan dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan benjing wonten ing swarga. Sehingga monggo sami nggih kedah ingkang sabar menghadapi berbagai macam ujian harus kita hadapi dengan sabar. Jangan sampai kita kemudian putus asa. Apalagi melihat situasi kondisi yang semakin lama semakin berat niku kathah sing do putus asa. Ning sami kathah yakin bahwa Allah akan menolong kepada orang-orang yang beriman. Terus kemudian setelah ayat-ayat bayyinah yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya dikafiri, didustakan, nek cara Jawa bocah niku nek dikandani nganggo lambe dengan lisan dengan pitutur orang gugu terus nama makruh. Nah, terus dicetot, diselentik, oh juga begitu ketika para nabi menyampaikan ayat-ayat qauliyah tidak diterima, didustakan. Bantakomna maka kami menghancurkan, membinasakan kepada mereka. Umatnya Nabi Nuh diandap Allah dengan air hujan selama 40 malam. Umatnya Nabi Hud diandap dengan angin kencang yang bertiup 8 hari 7 malam dan sebagainya. Lah niku ugi terjadi pada zaman sekarang. Walan tajida li sunnah tabdila, dan tidak akan kalian dapati sunnah Allah diganti. Sunnah Allah badhe terjadi dimanapun kapanpun oleh siapapun. Menawi suatu kaum umat menika durhaka kepada Allah, pramila Allah badhe membinasakan kaum kula. Rasa Bapak Ibu menika pesane kang ngene ngapunten niki erupsi Semeru dereng rampung. Terus Merapi nggih pun mulai wato. Niki mulai bulan Desember ngendikane wong Jawa gedhe-gedhene sumber. Pundi-pundi kathah sing do banjir jenenge Kota Bandung, banget kota dataran tinggi pun mulai banjir, mulai sing kados Semarang karine banjir. Jadi musibah begitu banyaknya. Ya kalau kita cermati asal dengan kacamata agama, janjane sebabnya cuma satu. Sebabnya apa? Sebabnya banyak terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan, terjadi berbagai macam pelecehan dumateng syariatipun Allah. Sehingga carane ngobati pripun nggih secara agama kita sami kerja tobat iman takwa dumateng Allah. Nggih. Lajeng wonten pinten tenan yang berhubungan. Yang pertama, bahwa Nabi dan Rasul sebelum Muhammad yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, itu mereka sampaikan semuanya. Meskipun ditentang umatnya, didolimi, tidak diwajibkan, semua disampaikan. Tidak ada yang dikitman. Pramila wonten ing surat Al-Ahzab surat yang ketiga,
ayat yang ke-39 Allah ngendika bilih para nabi para rasul menika alladzina yuballighuna risalatillah, yaitu orang-orang yang mereka menyampaikan, mendakwahkan risalah agama Allah, wa yasaunahu, dan mereka takut kepada Allah. Para nabi takote wedine dumateng Allah Ta'ala. Wala yasauna ahadan illallah, dan tidaklah mereka takut kepada seorang pun kecuali takut kepada Allah. Contohnya umatnya Nabi Nuh ketika didakwai Nabi Nuh menentang, bahkan akan membunuh, bahkan akan dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Tapi para nabi tidak gentar dengan ancaman dari kaumnya, dari umatnya. Termasuk nanti Nabi Lut ketika kedatangan tamu dari kalangan malaikat sing rupane ganteng-ganteng, bagus-bagus, umatnya dok bingung Pak, wah menurut anak wong ganteng-ganteng kok. Maka kemudian dia datang kepada rumahnya Nabi Lut. Singkat cerita, mereka kepengin bisa melampiaskan nafsu kepada tamunya Nabi Lut yang itu dari kalangan malaikat. Kemudian diingatkan oleh Nabi Lut, kamu tuh jangan begitu. Jangan Nabi nek pengen arep nikah anak-anak wedoke lho, anak untuk karo wong lanang. Nah, kemudian mereka tidak mau. Jadi prinsipnya Nabi Lot juga menentang apa yang diinginkan oleh umatnya. Berpegang pada prinsip itu lebih ringan resikonya dibanding dengan menjual prinsip. Kenapa? Karena Bapak Ibu nyentang konten, nek umpama mempertahankan prinsip itu harus meregang nyawa. Paling umpama kados masito yo mati. Bar mati pun rampung. Sebaliknya orang yang menjual prinsip tentunya ketok penak mendapat berbagai macam kenikmatan dunia. Tapi nanti mereka akan sengsara sejak kematiannya sampai waktu yang tidak terbatas. Salah satu contoh orang yang menjual prinsip adalah Bal'am bin Ba'urah, orang soleh pada zaman Nabi Musa, yang doanya dikabulkan Allah. Tapi gara-gara tergoda dengan kenikmatan dunia, disogok Fir'aun dan bala tentaranya, akhirnya mereka menentang kepada Nabi Musa, dan dia mati dalam keadaan tidak beriman. Itu banyak contoh seperti itu. Atau pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad juga ada yang menjawab seperti itu. 10 orang sahabat Nabi yang diurus Nabi menjadi mata-mata. Singkat cerita saja, kemudian ketahuan orang kafir. Terus dikejar, kemudian dibunuh. Singkat cerita 9 orang terbunuh semuanya. Tinggal 1 pangeran. Terus ditakoni, kancamu songo wis tak pateni kabeh. Nek kowe gelem kafir karo Muhammad ora tak pateni. Nek kadung kafir tak pateni koyo kancamu. Dewen. Akhirnya dia wis aku kafir, dia kafir. Setelah kafir kemudian orang kafirnya berubah pikiran loh. Ini sing sono takon kafir ora gelem kok iki gelem berarti iki pengkhianat iki. Jadi pada sok ben kalau tak pateni san baik. Akhirnya kamu juga dimati, tapi dalam statusnya apa? Kafir. Dan ujian itu akan selalu ada di setiap kurun dan masa. Terus kemudian wakafa billahi hasiban, dan cukuplah kepada Allah sebagai penghitung
berhitung amal. Artinya kalau kita sangka orang yang mau mempertahankan prinsip agama kita, meskipun harus menderita, semuanya menjadi amal kita, menjadi sumber pahala kita. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Dan kok ingkang tetap kita yakini wae. Kamu nanti semakin fitnah dunia itu kemudian menghilangkan atau menjual pada prinsip kita, karena akhir-akhir zaman itu makin banyak fitnah yang membuat orang kemudian rela menjual agamanya. Bahkan disabdakan Nabi, nanti akhir zaman orang itu paginya masih beriman, sore ini pun kafir, atau sorenya masih iman, esok pun kafir. Mereka menjual agamanya. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang menjual agama hanya untuk mendapatkan nikmat dunia. Kemudian contoh Nabi Nuh mengingatkan kaumnya sebelum datang azab. Jadi Allah niku saderenge mengandap membinasakan satu kaum yang maksiat, diawali dengan mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan. Tapi kebanyakan diingatkan dengan lisan itu tidak mau menerima. Ini contohnya Nabi Nuh diutus Allah untuk mengingatkan kaumnya. Wonten ing surat Nuh surat yang ke-71 ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus kepada Nuh atau untuk mendakwai kaumnya. Angdiri, hendaklah engkau wahai Nuh mengingatkan kaum maka kepada kaummu min qabli ayat adzabun alim. Sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Seandainya mereka itu dinasehati, diingatkan oleh Nabi Nuh, kemudian mereka mau menerima, maka Allah tidak akan membinasakan pada mereka. Tetapi kenyataanipun, kasunyatanipun, rikala Nabi Nuh pun berdakwah meskipun dalam kurun waktu yang lama, 950 tahun Pak nih. Kata sing do nentang, sing iman mung kirang langkung 80. Lah karena tidak diterima maka terus datangnya azab. Bahkan kalau kita bercermati Bapak Ibu, azab yang awalnya diminta. Kenapa? Karena sebelumnya kurang lebih 40 tahun boten nate Jawa kemarau, mungkin Pak 40 tahun Pak. Terus njaluk udan, diparingi udan, ya mung 40 dino. Kita iki nganti kampung Bapak Ibu. Ora udan andap, udan ya andap mergo nek lakone maksiat. Nah, supados kita sami mboten mekaten, monggo kelakuan perilaku perbuatan kedah merupakan ingkang maslahat. Ben mengene pas mboten jawab nggih maslahat, pas jawab nggih maslahat. Nggih, ngoten nika gumantung kalian tingkah laku kita sedaya. Allah merespon apa yang kita lakukan. Menawi kita sami nindakan kesaenan nih, Allah badhe merespon dengan kebaikan-kebaikan. Dan iki termasuk kalau kita masukkan, termasuk pada pribadi-pribadi kita, si A, si B, si C. Menawi secara pribadi kita menika pas nindakne perbuatan sing awan kok terus enten sing ngeleki.
Terus kasapura nggih pun Allah tidak memberikan adab kepada kita. Ning nek nyun pangapunten dielingke malah seling suruh. Gila, malah mencak-mencak napa-napa nggih. Akhirnya nanti Allah akan membuat masalah kepada dia, entah kesehatannya, entah keluarganya, entah hartanya, entah yang lainnya. Kalau sami daripada rekoso kenging musibah langkung sae rekoso nindakne ibadah. Sak rekoso wong ibadah niku nek rampung wis rampung lorone. Poso ngelak luwe nek pun buka pripun Pak? Serampung apa nggih ngoten? Ning nek kena andhap. Kadang-kadang sedina ora rampung ngoten lho. Iki. Terus Allah mengingatkan lewat para nabi dan rasulnya dulu itu pada zaman dulu saat ini lewat para ustaz para kiai. Lajeng yang ikut diberi peringatan tidak cuma manusia karena makhluk mukallaf itu tidak cuma tapi juga jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan malaikat untuk ibadah kepada. Berarti jin itu nggih tugasnya napa? Ibadah. Nah demikian juga jin ketika mendengar bacaan Quran itu juga mengingatkan atau menyampaikan kepada kaumnya kaum jin untuk apa? Untuk beriman kepada Rasulullah. Wonten surat Al-A'raf ayat 29 sampai 32 Allah mengatakan wa il sarafna ilaika naramina jinni yastami'una Qur'an. Dan ketika kami palingkan, kami hadapkan kepada Muhammad naramina jinni sekelompok segolongan dari bangsa jin. Yastami'una Qur'an, mereka sama mendengarkan Al-Qur'an. Falamma khaluhu qalu, maka ketika mereka hadir datang di tempat Nabi membaca Rasulullah tadi, kalau mereka berkata angsik menang sik kene wacan sing apik aja dorame. Dadi Bang jin niku krungu Quran iki ngakon kancane kon meneng niku golongan jin Pak. Nek menungso Jadi memang kadang-kadang berame di-di. Tapi kalau jin ya apik jin rame, sing rame gitu. Terus falamma dia maka tata sudah selesai dibacakan. Terus walau ila qamihim mungdirin, kemudian segolongan jin tadi berpaling di mana kemudian pulang kepada kaumnya mungdirin dalam keadaan jin atau yang memberikan peringatan kepada kaumnya yang tidak hadir. Tak kandhani, apa? Aku mau lihat kono lho. Onane wong maca Quran, nek maca kalamu lho. Tak rungokke. Ya. Kemudian dia katakan ya qaumana wa qaumku inna sami'na kitaban. Sesungguhnya tadi saya telah mendengar bacaan kitab Unzila min ba'di Musa, yang kita tuh diturunkan setelah eranya Nabi Musa, yaitu Al-Quran musaddiqon, yang nyocoki membenarkan sesuai sarujuk lima bayadai untuk kitab-kitab di depannya, dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur atau kitab yang diberikan pada Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada perbedaan ajaran dari nabi-nabi yang dengan Nabi Muhammad. I'tilaf haki yang Quran tadi menunjuk kepada jalan yang benar. Wala tariqil mustaqim, dan juga menunjuk pada jalan yang lurus. Niku sing ngomong jin
kepada jin yang lain setelah dia mendengar bacaan Al-Quran. Ya qaumana ajibu dari Allah, wahai kaumku ijabailah sendika dawuh Rasulullah marang dainya Allah, penyuruhnya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa dan imanlah kamu dengannya. Jika kamu mau istijabah dan beriman, yang lakum min dunubikum, Allah akan mengampuni kepada kamu dari dosa-dosa kamu. Wayujirkum min adzabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Niku sing gelem padha iman. Wa man la yujib dari Allahi, dan barang siapa yang tidak mau mengijabahi dari Allah yaitu Muhammad, faisa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak akan mampu mengalahkan, melemahkan kepada mat fil ardi, di bumi. Ya, jadi apa yang dia tentang tadi tidak akan membuat dia jadi orang yang menang. Wasalahu min dunihi awliya, dan tidak ada baginya dari para penolong atau wali. Mereka tinggal lari mungkin mereka itu berada pada kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu, nikulah para jin, enten sing iman, enten sing kafir, kados manungsa. Kalajeng nek sing iman nggih nembutan swarga, sing kafir nembutan neraka, padha kali mungsa niku wae. Nah, menawi jin mawon ada yang beriman, begitu mendengar bacaan kemudian dia ta'ajub, kemudian istijabah, apalagi kita. Terus menika merupakan kebutuhan kita. Iman takwa niku butuhi awake dhewe. Untuk apa? Menyelamatkan dari api neraka. Sehingga ampun ngantos kita menika bahasa niku rapacek butuhi Pak. Kadang-kadang rumangsa sing butuh Allah. Oh, Allah mboten butuh. Ya. Yang butuh adalah manusia untuk ibadah, nyembah, iman, dumateng adalah kebutuhan manusia. Contoh Pak yang ngapunten. Nek enten tiyang lari lah lulusan SMA lah utawi sarjana, terus golek gawean, cari pekerjaan itu butuhe perusahaan apa butuhe pekerjaan? Ya butuhe pekerjaan nih. Ya jane sampe butuh, tapi pada umumnya sing lebih butuh niku para buktine lowongane mung 3 Pak nggih, 3 lowongan sing nglamar pinten? 300-an kan. Berarti lah sing butuh iki lah pekerjane ngoten. Ya. Nah, kalau dia membutuhkan maka dia harus manut. Ya, nek manut PHK Pak nggih ngoten. Demikian juga kita kalau tidak kepada akan kita akan di PHK Allah. Ya, aku belum sholat sedina ping pisan wae. Ya, milih itu subuh itu dhuwur dan mu'adhan. Ya, ngoten. Nek sholat asar orang kan wae rasa pakai nang ngoten. Nah, bagi yang nggone persoalan mbok atur dhewe. Akibatnya ngoten ya kan di PHK Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa kepada umat mereka sudah didakwai. Kemudian perintah untuk mengikuti seruan Rasulullah. Setelah para rasul diutus Allah, maka kemudian selanjutnya para rasul itu memberikan ajaran-ajaran yang harus diaplikasikan, yang harus diterapkan oleh umatnya supaya bisa menjalani hidup dengan baik dan maslahat. Pramila wonten ing surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 24-25 Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli, istijabilah sendika dawa sekabeh marang Allah dan marang Rasulnya. Kalau kita dalam Muhammad SAW, ida takum lima yuhikum, ketika menyeru kepada kamu kepada hal-hal perkara-perkara yang membuat kamu hidup, membuat kamu semakin baik, semakin bahagia. Contohnya didhawuhi salat, nggih kon salat mawon. Nggih. Didhawuhi puasa, utiba aimu siam, ya kita puasa. Disuruh zakat, zakat. Nggih. Nah, dengan puasa, zakat, salat dan adana akan menjadikan hidup kita semakin baik. Sair ngoten donya utami benjing wonten ing akhirat. Wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi, dan terdapat bahwa Allah dat yang mampu menyela-nyelai antara hati seseorang dengan orang. Yang dapat bolak-balik hati itu adalah Allah. Wa anahu ilaituran, dan kepadanya Allah kalian akan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Pendek ben urip nang donya anggonmu mangan wis diajari Rasul kon dahar sing halal, sing thayyib, ora berlebih-lebihan. Lah kok mangan barang sing haram? Tenan enek kok, enek ora tenan. Lah enek sing halal kok malah boleh sing haram kok. Lah pendek ben didhawuhi kon bekti mangan karo wong tuwa, malah kowe malah durhaka piye? Lah wong tuaku ngeyel kok. Nggih. Lah alasan-alasan yang dibikin itu tidak akan diterima. Ajeng wattaqu, dan takutlah fitnatan kepada suatu fitnah, suatu musibah, suatu bencana. La tusibanna alladziina zalamu minkum, yang tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang yang berbagai di antara kamu khusus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan telah bahwa Allah itu sangat-sangat pedih akan azabnya. Terus itu pentingipun kita istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Ampun ngantos kita menselisih. Kenapa? Karena akan datang fitnah. Cerita sedih banget, jenenge negeri Sabak. Negeri ingkang nek wong Pak dalang ngendikan negeri ingkang gemah ripak loh jinawi. Ning mergo saking kafire kata sing do maksiat terus diubah menjadi negeri yang hancur lebur berantakan dengan adanya banjir bandang. Sing ndek ben makmur terus saniki dadi negara sing miskin, negara sing rusak. Sebabnya nomor sebabnya kemaksiatan. Nah saya monggo sami sadar supados negari kita niku saged dados negari ingkang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Monggo kita kedah kathah sing takwa, monggo kathah menyampaikan dakwah, mengingatkan kepada saudara kita. Mangke nek enten sing do maksiat mboten dielingke, nggih. Akibate mangke nek enten musibah banjir, gunung erupsi Pak niku sing kena ora mung sing maksiat tok, termasuk sing mboten maksiat. Nggih. Masihpun mangke nek padha-padha matine dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda. Sing iman tetap iman mlebu swarga, sing gawe tetap gawe mlebu neraka.
Ini saya monggo jangan sampai terjadi fitnah atau musibah di negara atau di wilayah kita masing-masing. Kalau niku yang ngapunten basa nirotan niku jenenge napa berkah. Berkahi pengajian, berkahi majelis taklim, berkahi masjid nggih. Saken niku bisa menyebar ke lingkungan sekitarnya. Masjid kita yang kita kelola dengan berbagai macam kegiatan yang baik, itu akan memberikan dampak-dampak yang baik pada masyarakat sekelilingnya. Ini monggo niku kabeh perlu napa perjuangan. Nggih, mboten gampang kok itu. Berkah wong saleh, berkah wong sing do salat jamaah. Nggih. Bahkan ketika Allah akan menghadap orang Mekah itu ditahan dulu karena di Mekah itu masih ada orang yang beriman yang masih beristighfar. Dan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat itu kepengen hidupnya menjadi lebih baik barokah, bingung bodoh kata nama dumateng Allah. Terus niku perintah untuk mengikuti istijabah kepada Rasulullah. Ini yang berikutnya, dengan adanya contoh dari Rasulullah maka pelaksanaan ibadah niku menjadi lebih mudah. Mergo niku contoh nih, gitu. Niki kisah Nabi Ibrahim ajeng ibadah niku piye carane bingung. Terus ndonga dumateng Allah wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan pada kami bagaimana manasik tahapan-tahapan prosedur anggen kula ajeng metak dumateng panjenengan. Ben ditampa. Ya contoh lah yang wonten. Wong Jawa niku nek ajeng metamula enten jenenge protokoler kok nggih. Dok nek jaman demen lo nuwun nek durung dimanggil aja mlebu dhewe. Lah anu pintune bukai mosok tak dodok. Nggih. Ya nek ra didodok nek wong yang jero terus arep ngomong bengok-bengok ya bi dodokan tok. Gitu. Terus matune metu lawan jemput cendela. Lah sing buka cendelane langit tutup kok. Iku jenenge kabeh nganggo prosedur Pak nggih ngoten. Lah enten nek ngapunten wong ibadah kanggo prosedur. Oh sing penting lak Gusti Allah ngerti ya ngerti. Nek kok salah ya ngerti nek salah. Oke. Aku salatku ora padha karo Nabi Muhammad ora ditampa. Nggih ngapunten. Kadang enten sing ngomong dhewe. Sing penting lak intine tok. Kok intine piye? Lah nek kaya yang penting intine mbok kowe rasa mangan sate. Mangan ono, Pak. Tusuke wae. Gitu. Kabeh itu nganggo prosedural. Niki. Hanya dengan adanya Rasul maka akan lebih mudah dalam ibadah. Ajeng Allah membinasakan kepada kaum yang durhaka. Wonten ing surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 39 dan 40 niku namung contoh kemawon beberapa kaum yang durhaka kepada nabinya yang berakhir dengan kebinasaan. Wa Qaruna wa Fir'auna, dan Qarun dan Fir'aun, wa Hamana dan Haman. Tiga serangkai tentang Nabi Musa. Walaqad ja'ahum Musa, dan sungguh telah datang mengingatkan mereka Nabi Musa alaihissalam bil bayinati, dengan membawa bayina, ada tongkat tangan yang bercahaya, ada kata, ada belalang dan sebagainya. Tapi fastakbaru fil ardi, mereka sama takabur sombong, boten gelem iman kepada Nabi Musa dan Allah Ta'ala. Terus wa makanu sabikin, meskipun Fir'aun itu menjadi raja, punya kekuasaan, ning nek kafir boten badhe saged
mengalahkan kepada Nabi Musa dan Allah Ta'ala. Bahkan malah terkalahkan dengan adanya mereka dibinasakan di laut Merah. Fakulan, maka tiap-tiap dari mereka umat-umat yang akhadna bidambihi, kami ambil bimakna kami sisa dengan sebab dosa-dosa mereka. Prosesnya nopo? Faminhum man alsana alaih hasiban, maka sebagian dari mereka ada kaum yang kami kirim pada mereka hasiban, yaitu suara yang keras atau petir. Wa minhum man alussaika, dan sebagian ada yang menilaikan saika itu suara yang menggelegar. Wa minhum man qasahna bihil am, dan sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di dasar bumi. Wa minhum man aghraqna, dan sebagian ada yang kami tenggelamkan di lautan. Sing ditenggelamkan bumi sinten Pak? Qarun. Sing teng lautan Fir'aun. Nggih. Wa ma kana waliyat imam, dan tidak ada zat yang merugikan mereka. Walakin akan tapi kanu ansam yaklimun, adalah diri mereka itu yang mendolimi dengan cara maksiat. Lah kalau kita contohkan daerah sekarang, nek enten penduduk daerah Lumajang mati kena erupsi Semeru sadurunge kathah malih, berarti karena salah mereka sendiri. Lah nek sing iman terus mati pripun, Pak? Nek sing iman mati itu bisa jadi memang Allah menginginkan dia mati dengan cara itu, tapi dia diselamatkan dari kemaksiatan. Atau bisa juga mergo nek ora gelem amar makruf nahi mungkar. Nah, terus pelajaran yang kita ambil, supados wonten ing daerah kita niku mboten terjadi musibah sing mangkaten wau, sepindah malih monggo kita sami kedah kathah sing berdakwah amar makruf nahi mungkar, membimbing, mendidik, mengelola kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua wonten ing surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-82-83. Allah ngendikaken falamma jaa'a amruna, maka tatkala telah datang perintah kami, jana ayasailah niki umatnya Nabi Lot, kami jadikan bagian yang atas menjadi bagian yang bawah, artinya dibalik. Maka umat namanya umat apa niku kemudian wa amtarna alaiha kijaran, dan kemudian kami hujani dengan hujan batu min sijilin mandutin dahin rakasi jitas. Umatnya Nabi itu pakai ini diangkat sampai mendekat ke langit, terus dibalik dikeplak itu, kemudian dihujani batu. Ini sing disusuk, sing diangkat ini mboten wong sak omah diangkat malaikat Jibril ini, kemudian dibalik, kemudian dibanting, terus diudani watu. Nek ajeng mlayu nang ndi Pak nggih? Wis diangkat nek ajeng mlayu kono ngoten. Maka tidak ada yang dapat selamat dari andapnya Allah kecuali orang yang dirahmati Allah. Atau hanya dengan iman dan takwa kita sami saged terlepas tenggat dari andapnya Allah. Nek mengajeng gawe omah sing kokoh,
ajeng kaya yang cawe Bapak Ibu ning nek tetap kafir, Allah mampu untuk membolak-balik menghancurkan mereka. Nggih. Contoh Pak Gini dan zaman Fir'aun Pak, ternyata teknologi yang dibangun sangat-sangat maju Pak. Gawe umat niku bunuh Pak dibolongi dipahat kemudian jadikan istana-istana saking hebatnya mereka pada waktu itu. Umat mereka itu batu-batu yang ditata, mboten kok semen napa niku. Batu batu yang ditata. Niku kemudian hancur apalagi zaman sekarang. Nggih, saya ngomong monggo kita sekedah kata-kata berdoa, beribadah, beramal soleh, beriman, bertakwa, dan monggo sami meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Mekaten ingkang saged kawaturaken wonten pamanggihan dalem punika mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita dengan majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.